Yo, halo guys, selamat datang kembali di Cerita Singkat. Di video kali ini kita akan lanjut bahas alur cerita Terminal List Dark Wolf episode 5. Untuk episode lengkapnya ada di kolom deskripsi ya guys. Buat yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya dulu, kemudian kita lanjut ke alur cerita lengkapnya. Adegan pembuka ini kita langsung dibawa ke adegan yang sangat intens. Raif berhasil melarikan diri membawa salah satu teroris yang mereka sergap sebelumnya. Ternyata dia belum mati. Adegan ini menunjukkan betapa brutal dan efisiennya Raif sebagai seorang interogator. Di sebuah gudang terpencil, Raif menyiksa tawanannya dengan metode yang mengerikan, menggunakan pisau militernya untuk membedah tawanannya hidup-hidup, sebuah teknik yang dia pelajari dari pamannya di Afrika. Dia tidak mencari informasi dengan sia-sia, dia mencari satu jawaban, bagaimana Khalid Network tahu kami akan datang. Setelah melalui siksaan yang luar biasa, tawanannya akhirnya gak tahan, dan kebenaran yang terungkap benar-benar mengejutkan. Dia bukan Khalid Network katanya, dia adalah agen BND, intelijen Jerman. Ternyata, tim yang menyergap Mo di Budapest bukanlah teroris, melainkan agen intelijen dari negara sekutu. Raif pun sadar, mereka telah dijebak dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar. Tapi sebelum dia bisa mendapatkan jawaban siapa dalang di baliknya, agen BND itu meninggal kehabisan darah. Raif sekarang tahu bahwa ada musuh lain yang bermain di balik layar, musuh yang bahkan lebih berbahaya karena mereka bersembunyi di tempat terbuka. Cerita kembali ke Ben, yang kini sendirian, menerima pesan dari Haverford. Intelijen dari Five Eyes melacak Eliza ke Zurich, Swiss. Perintahnya jelas, dapatkan kembali bearingsnya, tetap diam. Ben pun memulai perburuannya. Dia berhasil menemukan Eliza di sebuah hotel yang sudah kelihatan usang. Ben menyergap Eliza di kamarnya dan berusaha menginterogasi Eliza mengenai siapa sebenarnya dia. Di tengah-tengah interogasi itu, tiba-tiba, ruangan mereka sudah disergap oleh sekelompok pasukan elit bersenjata mesin lengkap dan berbahasa Farsi. Adegan selanjutnya adalah pertarungan tembak-menembak yang sangat seru. Ini bukan pertarungan biasa, ini adalah pertarungan antara dua operator elit Navy SEAL dan agen Mossad melawan lebih dari 2 lusin tentara terlatih. Terjebak bersama, Ben dan Eliza terpaksa harus kembali bekerja sama untuk bertahan hidup. Terjadi pertarungan brutal di koridor dan kamar-kamar hotel. Setelah Ben dan Eliza menyelesaikan pertarungan, Eliza mencoba menjelaskan semua tindakannya. Dia mengaku bekerja untuk Mossad, dan misi sebenarnya bukanlah tentang bearings nuklir, melainkan tentang Haverford dan aset misteriusnya. Mossad percaya The Shepherd lah yang memanipulasi Haverford untuk agenda pribadinya. Dia mengkhianati tim bukan karena dia jahat, tapi karena itu adalah bagian dari misinya. Jika aku ingin kau mati, katanya pada Ben, kenapa aku menembak rompi anti pelurunya? Eliza akhirnya mengungkapkan segalanya. Misi rahasia Mossad adalah untuk membongkar identitas The Shepherd. Mereka curiga The Shepherd bukan hanya memberi info ke CIA, tapi juga memainkan permainan gandanya sendiri. Dia yang membocorkan lokasi penyergapan ke BND Jerman, dan dia juga yang mengirim pasukan Farsi untuk membunuh mereka berdua di hotel. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bearings nuklir untuk dirinya sendiri. Mereka kemudian bersembunyi di sebuah mall yang terbengkalai. Ben, meskipun masih diliputi amarah, mulai melihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan lagi sekedar misi balas dendam. Ini adalah konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan CIA, Mossad, intelijen Jerman, dan faksi misterius dari Iran. Eliza menjelaskan motivasinya.
Dia melakukan semua ini demi melindungi putrinya, Noah, agar tidak harus melawan perang yang sama di masa depan. Kata-kata ini menyentuh Ben, yang juga berjuang demi arti persaudaraan dan keadilan. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Target mereka sekarang bukan lagi sekedar Barings, tapi membongkar siapa The Shepherd dan menghentikan permainannya. Eliza memberitahu Ben bahwa Tal sedang berada di Munich, berusaha meretas portal komunikasi Haverford untuk menemukan lokasi The Shepherd. Sementara di Munich, Tal menyusup ke apartemen seorang agen Jerman. Dia berhasil mendownload data penting dari laptop si agen. Tapi tanpa sepengetahuan Tal, apartemen itu ternyata sudah dipasangi kamera CCTV tersembunyi. Saat Tal menyadarinya, sudah terlambat. Agen itu sudah kembali ke apartemen, dan pertarungan yang tidak seimbang pun pecah. Tal yang berbadan kecil harus menghadapi lawan yang badannya gede banget. Dan di sini, kembali kita diperlihatkan bahwa Tal bukan agen Mossad kaleng-kaleng. Dia akhirnya berhasil melumpuhkan lawannya, walaupun dia sendiri penuh luka. Ben dan Eliza kemudian melanjutkan perjalanan mereka untuk bertemu dengan Haverford di titik kumpul yang dikirim melalui SMS. Di perjalanan, di tengah kemacetan, Eliza menerima pesan dari Tal. Tapi sebelum dia sempat membacanya, dua orang menggunakan sebuah motor tiba-tiba meletakkan tas berisi bom di kap mobil mereka. Ledakan dahsyat terjadi. Sekali lagi, mereka disergap. Ben dan Eliza langsung loncat keluar dari mobil. Penyerang yang melihat Ben berhasil menyelamatkan diri, memutar balik motor dan berusaha membunuhnya. Tetapi Ben terlebih dahulu menghabisi mereka. Adegan terakhir episode ini benar-benar memilukan. Ben melihat Eliza ternyata tidak berhasil menyelamatkan dirinya. Eliza tewas di depan matanya. Ben segera mengambil koper berisi Baring dan meninggalkan lokasi. Gila guys, episode 5 ini bener-bener nggak ngasih napas. Satu persatu anggota tim gugur, pengkhianatan di mana-mana. Tulis semua teori kalian di bawah guys. Jangan lupa like, subscribe, dan kita ketemu lagi di rekap episode berikutnya.